Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi miqdarul azim. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertama nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam. Kedua, nikmat yang terbesar yang tak kalah besar, yaitu nikmat adanya Nabi Muhammad SAW, dan juga salah satu nikmat terbesar yang saya sebutkan hari ini yaitu kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dalam rangka mengisi bulan puasa ini di sekolah diadakan pesantren kilat. Sebagai salah satu yang mengisi pada materi pesantren kilat ini, insya Allah Bapak akan membahas dari kitab Akhlaq al-Akhlaqul Banin, akhlak-akhlak untuk para siswa, untuk para anak, dari nomor 21 sampai insya Allah nomor 30. Sini sudah ada kitabnya, sudah dicetak 21 sampai 30, yang akan dibagi dua sesi hari Kamis dari nomor 21 sampai nomor 25, dan hari Jumat dari nomor 26 sampai nomor 30. Oleh karena itu stay on tune, silakan semuanya persiapkan bukunya, catatannya, dicatat hal-hal yang penting dari pengajian pesantren kilat ini. Apa yang dibahas dalam al-akhlaqul banin ini, yaitu akhlak-akhlak atau budi pekerti yang seharusnya diterapkan oleh seorang anak dalam kehidupan sehari-harinya, berkaitan dengan keluarganya, ibu bapaknya, atau dengan kakak dan adiknya, atau dengan pembantunya, atau dengan tetangganya, dan hidup bermasyarakat sebagaimana seorang anak seharusnya bersikap dan berakhlak. Dari situ nanti ada beberapa poin. Nah, oleh karena itu langsung kita bahas pada poin yang pertama, pada poin nomor 21. Adabul waladi ma'a khadimihi, adab seorang anak beserta dengan pembantunya. Jika di rumah ada seorang pembantu atau orang yang diperbantukan, bisa dia membantu di rumah dalam full seharian, nyuci, nyetrika, nyapu, ngepel, dan lain-lainnya. Bahkan sebagian tempat itu sampai tinggal ada ruang pembantu khusus. Artinya dia yang membantu pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Ada yang kerjanya membantu cuma nyuci saja, ada yang nyetrika saja, ada yang tugasnya motongin mengurus kebun gitu. Itu masuk pembantu. Ada yang tugasnya menyupir kendaraan, ini pembantu juga. Pembantu dalam bentuk menyupir, dikenal dengan sopir. Membantu dalam bentuk nyuci dan nyetrika, itu pembantu juga. Jadi pembantu itu orang yang membantu kita. Ada timbal balik. Bagaimana kita seharusnya berakhlak kepada pembantu? Pertama,
Bisa dikatakan di sini yajib 'alaika an tasta'milal akhlaqal hasanah ma'al khadimi wal khadimah. Wajib kita menggunakan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus kepada pembantu kita. Wajib menggunakan akhlak yang bagus. Maksudnya bagaimana? Mereka itu juga manusia. Mereka punya harkat, punya martabat, tidak boleh kita rendahkan, kita juga harus muliakan sebagaimana manusia. Harus bersikap, berakhlak yang baik pada pembantu. Nggak boleh kasar, nggak boleh semena-mena, nggak boleh bertindak yang luar batas dan lain-lainnya. Bahkan di sini dikatakan faida amarta ahaduhuma bi syai'in fakallimu bi kalamin latif. Apabila kamu memerintah pembantu, maka suruhlah, berucaplah dengan kata-kata yang lembut. Mbok, minta tolong ya. Teh, Mbak, tolongin. Ini ada pakaian yang belum disetrika, tolong ya. Jangan nyuruhnya juga kasar. Pembantu juga manusia, kalau disuruhnya kasar jadinya nggak betah. Kalau nggak betah, ujung-ujungnya berhenti. Gitu. Makanya pakaian lembut yang halus itu juga manusia. Yang hormati. Ya kan? Dan rata-rata namanya pembantu bukan anak-anak, biasanya juga orang yang lebih tua dari kita. Nah, kau hormati orang yang lebih tua. Kita tolong ini ke warung ya, beliin ini, beliin itu. Ya, butuh ini, butuh itu. Pelan-pelan, lembut, halus, jangan kasar, jangan bentak-bentak, apalagi ngangkat suara. Nggak boleh ngangkat suara. Wala tu'dhihi, jangan pernah menyakiti pembantu, jangan pernah menyakiti pembantu dengan dua tindakan. Yang pertama dengan tindakan fisik, yang kedua dengan tindakan verbal, itu nggak boleh. Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang bisa menjaga, menyelamatkan orang lain dari perbuatannya dan lisannya. Nggak boleh. Menyakiti dalam bentuk fisik nggak boleh, mukul, nendang dan lain-lainnya. Dengan ucapan juga nggak boleh. Pembantu ini udah miskin, udah susah, masih aja nggak boleh. Membuli namanya, menyakiti itu istilah sekarang membuli. Membuli dengan ucapan ataupun membuli dengan tindakan. Allah takabbar alaih, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Wa idza ghalita fala tanharhu, kalau dianya salah jangan pernah dibentak. Benar-benar nyata-nyata dia salah, nggak boleh bentak. Apalagi nggak salah, nggak boleh bentak. Yang salah aja nggak boleh bentak. Bal nabihu ala ghalatihi birifqin, tapi kita menegurnya dengan lembut. Oh ini salah ini, Bo, bukan begitu caranya, begini caranya. Wasami'u, dan maafin. Wa idza ghalita faqul haqqqa wa la tansubul khata wa la tilal qadim. Kalau kamu yang salah ucapan, omong, katakan sebenarnya. Ya Bo, ya maaf Mbak, ya maaf Teh. Ya kan, Po, maaf saya yang salah. Maaf ya, Po enggak salah. Ngomong begitu, jangan nyalahin, jangan mengkambing hitam. Wa idza da'atahu falam yujibka halan fala taghdab 'alaihi li'annahu rubbama lam yasma' sautak. Kalau kamu manggil pembantu, Mbak, Teh, Empok, sini, kemudian enggak menjawab, jangan marah. Kenapa? Mungkin coba jadi dia enggak mendengar suara kita, enggak kedengeran. Jadi jangan marah. Manggil, dipakai manggil enggak kedengar. Ini enggak jawab, jangan marah. Ada orang yang manggil kita nggak dengar, tiba-tiba ngambek marah, itu yang salah. Bisa jadi nggak kedengeran. Wa kadzalika idza amartahu bi syai'in fa abta'a fala ta'jal fi itabihi farubama huwa ma'dzur. Kalau diperintah, kita memerintah pembantu misalkan, kemudian lambat, jangan marah-marah, jangan langsung cepat marah-marah, cepat nyek, gimana sih ini kerjanya gitu, jangan. Mungkin dia ada alasan gitu. Jangan gampang marah katanya. Wahdar antal bau, hati-hati memukulnya, au taswitahu, atau menghinanya, au tabsuqa fi wajhi, atau beludah di wajahnya. Fala ya'mulu dzalika illa al-waladus sayyi'ul akhlaq alladzi yubghidu jami'un nas.
Yang melakukan hal itu cuma anak buruk, anak yang akhlaknya jelek, yang dibenci semua orang. Jangan. Wala tajlis mal khadim wa tukallimu illa bimithli qadril hajah wala tamzah ma'ahu kaila yatajarra 'alaika aw tasma' minhu kalaman ghairu layak. Kemudian jangan terlalu sering gaul sama pembantu, dijaga jaraknya, jaga wibawanya. Kenapa? Ucapkan seperlunya aja sama pembantu, akhlak bersama pembantu seperti itu. Jangan terlalu banyak bercanda. Supaya apa? Supaya pembantu itu juga kurang sopan, supaya tidak melunjak kepada kita, atau dia mengatakan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Demikian poin 21, kita lanjut nanti pada poin 22. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu poin nomor 22, yaitu ini adalah sebuah kisah mengenai seorang anak yang suka menyakiti orang lain. Ceritanya ada seorang anak, salah satu orang anak yang kaya. Anaknya ini akhlaknya buruk, anaknya ini bandelnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Dia ini punya kebanggaan, bangga sama dirinya sendiri. Kemudian hobinya itu menjahilin orang, hobinya itu nyakitin orang, hobinya itu membuli orang, apalagi yang dibully adalah pembantunya. Bapaknya sudah sering berkali-kali menasihati dia. Nah, jangan begitu, nggak bagus akhlak kayak begitu, jangan begitu, itu perbuatan buruk, itu jangan ditiru, jangan lakukan lagi, berhenti. Tapi walam yasma' nasihatahu, si anak ini nggak pernah mendengar nasihat dari bapaknya itu. Sampai suatu ketika bapaknya ngomong, nah, kamu mau nggak disakitin? Mau nggak kamu dicubit? Mau nggak kamu dijelek-jelekin orang? Nggak mau, ya kan? Sebagaimana kamu nggak mau dijelek-jelekin orang, nggak mau disakitin orang, nggak mau dijubit orang, nggak mau kamu dibully oleh orang, kamu jangan membuli orang, karena orang juga nggak mau disakitin, nggak mau dicubit, nggak mau dibully, nggak mau, ya kan, disakiti itu nggak mau, gitu. Maka jangan nyakitin, karena menyakiti itu adalah perbuatan yang buruk. Di anal ida qabiun jiddan, dan itu menunjukkan kepada buruknya pendidikan yang diterima oleh anak. Ya, oleh karena itu jangan pernah menghina pembantu, jangan sombong terhadap pembantu. Mereka itu manusia, memiliki perasaan dan rasa sebagaimana kita. Gitu nasihatnya. Fahum basyarun misluna wa yash'uruna mithla syu'urina, kata bapak. Ternyata ketika mendengar nasihat ini, si anak ini langsung benar-benar terpengaruh. Oh iya benar, bapaknya ini benar. Akhirnya akhlaknya berubah dan hijrah kalau bahasa sekarang. Udah dulu bukan hijrah namanya, tobat, berubah menjadi yang lebih baik. Hijrah itu kan istilah-istilah pusat-pusat hijrah itu. Tobat, berubah menjadi lebih baik. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya setiap bani Adam, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Kalian semua manusia pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat, orang yang berubah. Nah, maka dari kata kalian jangan seperti itu. Kalau ada dari kata seperti itu, ubah salahnya, jangan lagi seperti itu. Ya, itu nggak baik. Poin 21 dengan 22 dengan 23 ini masih berhubungan, masih nyambung, maka langsung ya lanjut. Di sini juga abuka wa ummuka yuhibbani jirona huma wa yuhibbani minka an tuhibbahum aidan. Bapakmu, ibumu, ini nomor 23 ini mengenai adab seorang anak bersama dengan tetangganya. Bagaimana kita beradab kepada tetangga, bagaimana kita berakhlak kepada tetangga, seharusnya bagaimana. Ya kan? Ibu dan bapak kita itu mencintai, menyayangi kepada tetangga-tetangganya. Ya, maka kita juga harus mencintai, menyayangi tetangga-tetangga kita. Nggak boleh kita menyakiti tetangga-tetangga kita. Sebagaimana orang tua menyayangi tetangga-tetangga kita, menjaga tetangga kita. Kenapa?
Karena kalau kita butuh apa-apa, kita lagi dalam keadaan terdesak, yang membantu siapa yang paling pertama kali? Tetangga kita. Dan ini fakta dalam kehidupan sosial. Kita berhidup dalam lingkup sosial. Ketika kita butuh sesuatu, kita membutuhkan apa-apa, yang pertama kali membantu tetangga karena orang terdekat. Ya, kalau misalkan saudara kita ada di dekat kita bisa kontak, telepon, datang, masih ada satu kampung. Kalau keluarga kita masih di luar kota, jauh, yang membantu pertama kali kita ketika membutuhkan adalah tetangga. Maka pernah ada obrolan, suatu ketika bapaknya ada obrolan dengan teman-teman bapak. Dia itu kena nyakit, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, terlentang begini, kakinya kram katanya. Dia cerita begini, saya kemarin belum lama saya kemarin ngerasakan rasanya bagaimana kematian. Kok bisa? Iya. Itu kaki saya itu mati rasa. Dari menjalan, dari kaki naik ke paha, ke betis, terus ke atas. Bayangannya sama kayak orang dicabut nyawanya. Itu nggak bisa gerak sama sekali. Sampai kemudian muka saya biru. Ya kan, nyangkanya penyakit jantung. Akhirnya apa? Karena udah seperti itu, istri udah nangis-nangis. Minta tolong ke tetangga, apa? Nyari mobil buat bawa ke rumah sakit karena penting banget itu. Susah kalau misalkan ketika butuh ke rumah sakit tetangga nggak ada yang punya mobil. Akhirnya mencari ke tetangga itu. Yang pertama kali membantu tetangga. Ya, kita punya saudara, ya kita punya bapak yang sayang sama kita. Tapi kalau mereka jauh bagaimana? Siapa yang membantu? Tetangga. Maka sebagaimana orang tua kita menyayangi, menjaga, membantu tetangga kita juga harus membantu. Karena tetangga kita juga nanti akan membantu kita ketika membutuhkan. Terkadang ibu kita di sini dikatakan ibu kita meminjam peralatan ke tetangga. Butuh apa kan tetangga yang bantuin. Ya kan? Mungkin butuh tikar kan? Pasti pernah. Butuh peralatan dapur kah? Butuh ini, butuh itu pasti pernah. Entah tetangga dekat, entah tetangga jauh. Ya kan? Nah, mereka kadang meminjamkan dengan senang hati. Ya kan? Apabila ada yang sakit di rumah, tetangga ngejenguk, ngedoain supaya sehat, supaya sembuh, begitu. Maka bagaimana seharusnya seorang anak beradab, berakhlak? Tetangga itu harus berakhlak. Senangkan hati tetangga. Maka dalam hadis kita dikatakan, la yu'minu ahadukum, kurang lebih harusnya begini. Tidaklah beriman kalian orang yang menyakiti tetangganya. Ada hadis seperti itu. Ya, nggak boleh menyakiti tetangga itu nggak boleh. Maka bagaimana kita senangkan hati mereka, kita cintai, sayangi, ya kan? Nah, sama tetangga, anak-anak tetangga harus rukun, senyum ke mereka, main dengan adab dan akhlak. Hati-hati berantem sama tetangga, jangan suka mengambil mainan tetangga tanpa izin, nggak boleh. Ya, kebiasaan tuh kalau ada seperti itu, jangan. Berhenti. Jangan suka ngebanggain diri pakai pakaian, pakai mainan, pakai barang-barang yang kalian pakai, jangan di tetangga, boleh. Apabila ibumu memberikan makanan atau buah-buahan, maka jangan makan sendiri, makan sama tetangga. Ya, ada tetangga nih, kamu kalau mau makan di rumah, makan apa di rumah. Tapi kalau main sama tetangga, jangan makan sendiri, bagi. Ya, ini salah satu adab dengan anak-anak tetangga. Jangan suka menghina tetangga, jangan mengangkat suara kalau ngomong. Ya kan, la tarfa sautaka waqta naumin. Ketika mereka lagi istirahat, jangan suka berisik, jangan mengganggu tetangga. Nyetel musik keras-keras, nggak boleh itu, nggak boleh. Teriak-teriak, kamu nyanyi-nyanyi sampai mengganggu tetangga, itu nggak boleh. Atau melempari rumah mereka, autarnya buyutahum, kamu melempari tetangga, boleh. Atau mengotori tembok rumah mereka, halaman mereka, ngelubangin rumah tetangga, ngintip dari rumah tetangga, itu nggak boleh. Itu masuk adab-adab yang nggak baik. Masih ada satu lagi, poin 24 masih berhubungan dengan tetangga, yaitu cerita seorang anak bernama Hamid. Bagaimana Hamid ini berakhlak atau bertetangga dengan tetangganya. Hamid ini adalah seorang anak yang akhlaknya baik,
akhlak adabnya baik, dicintai oleh keluarganya, oleh tetangganya. Dia ini tidak mau menyakiti anak-anak tetangga, tidak berantem sama anak tetangga, tidak pernah nangisin anak tetangga. Ayo, siapa yang pernah nangisin anak tetangga? Gak pernah menghina anak tetangga, tidak nyakitin anak tetangga. Akhirnya bagus. Dia ini sering belajar bareng sama tetangga, sekolahnya satu bareng. Mereka setiap hari si Hamid ini ke sekolahan bareng, ya kan, sama tetangga. Waktu pulang juga bareng, ya kan. Di antara kalian juga bisa ada tuh yang rumahnya tetanggaan, sekolahnya bareng di Alidaya, berangkatnya bareng, pulangnya bareng, ada. Mainnya bareng sama anak tetangga sukun, kayak Hamid ini, ya kan, suka membantu tetangga yang butuh. Kalau misalkan ada salah satu yang sakit, dikunjungin. Inilah kehidupan Hamid beserta dengan tetangganya. Demikian, nanti disambung lagi dalam permasalahan yang lain, poin 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suasana yang berbeda. Kita lanjutkan, yaitu adab 23. Adab seorang dengan tetangga. Adabul waladi ma'a jironihi. Kita hidup dalam bermasyarakat pasti memiliki seorang tetangga. Maka dalam kesempatan ini, bagaimana kita seharusnya beradab dengan tetangga, berakhlak dengan tetangga, yaitu dengan cara menghormati tetangga. Karena kita memiliki orang tua yang juga dalam bermasyarakat itu kadang membutuhkan bantuan tetangga. Contoh misalkan membutuhkan peralatan masak, butuh minjam ke tetangga, atau tikar dan lain-lainnya. Karena namanya hidup bermasyarakat pasti membutuhkan tetangga juga. Begitu. Ketika kita menghormati mereka, insya Allah mereka juga respect pada kita, mereka akan menghormati kita dan mereka akan membantu kita. Tapi kalau misalkan kita tidak mau menghormati mereka, kita tidak mau membantu mereka kalau mereka butuh, ketika kita butuh juga kita nggak akan dibantu. Gitu. Nah, ada sisi timbal baliknya. Kita harus menghormati mereka. Jika ada salah satu keluarga di mereka yang sakit, kita jenguk, jangan dibiarkan saja. Nah, kita doakan supaya cepat sembuh. Berbuat baiklah kepada tetangga, senangkan hati mereka dengan cara memperlakukan baik anak-anaknya. Tetangga kita punya anak, maka main sama anaknya, anak tetangga, main, anak akur, jangan berantem dulu, jangan suka rebutan mainan dan lain-lainnya. Hindari pertengkaran, bermain dengan yang baik, jangan mengambil mainan tanpa seizinnya, jangan bersifat sombong dengan memamerkan baju baru atau uang, jangan, nggak boleh. Kita punya uang, kita punya baju baru, pakaian baru, mainan baru, nggak usah disombong-sombongin. Kemudian juga dalam hidup bertetangga itu tidak boleh berteriak-teriak ketika mereka lagi tidur. Ketika malam nggak usah berisik. Ketika malam tidak usah membuat gaduh, nggak boleh. Itu tidak berakhlak, tidak bermoral. Apalagi malam nyetel lagu-lagu yang keras sampai mengganggu tetangganya, itu tidak boleh. Jangan suka melempar sesuatu ke tetangga, lempar kertas, lempar batu dan lain-lain yang mengotori, buang sampah tetangga, boleh. Mencoret-coret tembok dan lain-lainnya. Juga jangan suka mengintip dari celah-celah balik pintu atau celah-celah tembok dan lainnya, nggak boleh. Itu adalah adab yang 23. Sedangkan adab yang 24, lanjut pada 24, yaitu cerita tentang bagaimana seorang anak bernama Hamid dengan tetangganya. Hamid ini adalah anak yang baik hati, budi pekerti yang sangat baik kepada tetangga dan keluarganya. Dia tidak suka menyakiti, bertengkar atau mencaci maki anak-anak tetangga. Tidak pernah memutuskan tali silaturahmi dengan tetangga, gitu. Nah, Hamid ini satu sekolah dengan anak tetangganya. Mungkin antara kalian juga ada yang anak tetangga, teman main kamu, teman TK, teman SD, pokoknya teman main dari kecil, ya kan, teman sekolah. Maka yang akur. Nah, ini Hamid ini akur sama tetangganya, berangkat ke sekolah bersama-sama, pulangnya bersama-sama, mainnya juga saling bantu sama lain, bermain-main sehari-hari sama dia.
Mengerjakan PR juga bareng-bareng. Tidak lupa menjenguk temannya ketika sakit. Begitulah adab Hamid dengan tetangganya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bertetangga dengan tetangga kita, dengan anak tetangga kita, bagaimana kita bermain, beradab, saling menjenguk, saling perhatian. Jangan suka rebutan mainan, ya, intinya gitu. Jangan suka nangisin anak tetangga. Kalau ada anak tetangga yang salah, maafin. Itu namanya hidup. Demikian adab 23 dan 24. Kita lanjut nanti adab 25. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada poin setelahnya, yaitu poin 25, sebelum berangkat ke sekolah. Temanya sebelum berangkat ke sekolah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak, akhlak dan adabnya sebelum berangkat ke sekolah. Di sini dikatakan seorang anak itu wajib untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapihan. Ya, jadi kalian sebelum berangkat harus bersih, harus rapi. Bagaimana? Bangun tidur setiap pagi dengan bangun pagi-pagi sekali. Bangun paginya itu early in the morning. Kalau bahasa Arab itu bisobahin mubakir. Bangun pagi-pagi sekali, pagi buta. Makanya bangun nih, jam 5, setengah 5 bangun, sholat subuh, siap-siap mandi dan lain-lainnya. Kalau nggak bisa jam 5 bangun, itu maksudnya pagi-pagi sekali. Kemudian yaktasil bisobun, mandi pakai sabun, berwudu, kemudian sholat subuh jamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, berjabat tangan, cium tangan kedua orang tua. Kemudian memakai pakaian sekolah yang rapi, yang bersih, yang tertib. Setelah kalian sudah rapi, semua tertib, merapikan pelajaran yang akan kalian pelajari saat itu, dirapikan, kemudian ditata. Pelajarannya apa aja hari ini? Pelajarannya ada ini, dirapikan. Kemudian cek ada PR apa enggak, takutnya semalam lupa belum mengerjakan PR. Sampai mana pelajarannya? Dicek. Harusnya seperti itu tiap hari. Ini yang seharusnya dilakukan. Jangan udah jam setengah 6, jam setengah 7, akhirnya buru-buru sampai bukunya ketinggalan. Itu harusnya rapi. Ya. Kemudian setelah itu beres semua, baru sarapan. Jangan lupa sarapan supaya tetap sehat. Ya, menjaga pola hidup, makan yang sehat. Sarapan walaupun cuma sekedar roti, makanya ada istilahnya makan roti, sarapan roti. Itu bukan buat kenyang-kenyangan, bukan buat nafsu-nafsuan, makan yang sepuasnya. Tapi itu juga ngeganjel perut. Ya, karena perut punya hak untuk diberi, jangan mikirin diri sendiri. Ya, terus perutnya juga dijaga. Setelah itu merapikan peralatan sekolahnya dengan tas. Izin ke orang tua baru berangkat ke sekolah. Demikian selesai kuliah akhlak kita atau pesantren kilat kita pada hari ini. Insyaallah akan dilanjut besok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billah minhu wa ilaihi wala al-maut wal hayat wal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.